Aku terhentak kaget ketika membuka mata. Ternyata masih selamat, namun berada di tempat yang sangat asing dan membuat penasaran. Kurasakan sakit di sekujur tubuh seperti patah semuanya. Aku mencoba bangun, namun betapa kagetnya ketika melihat beberapa perempuan yang hanya mengenakan kain menghaturkan sembah. Belum sempat bertanya kepada mereka, tiba-tiba seorang perempuan cantik dengan mengenakan pakaian keraton berlari memelukku. Dia menangis di pelukanku, membuat aku menjadi semakin bingung, tidak mengerti dengan apa yang sedang kualami. Kucubit kulit dan ternyata masih terasa sakit. Berarti aku sedang tidak dalam mimpi. Apa mungkin aku tersesat dan memasuki alam gaib? Kanda selamat, syukurlah Kanda. Dinda sangat mencemaskan keadaanmu. Perempuan itu memelukku sambil menangis pilu. Siapa kamu? Kulepaskan pelukan dan memandangnya dengan tajam. Aku sama sekali tidak mengenali sosok wanita cantik itu. Kanda lupa. Hamba Dinda. Hamba Anindita Kusumaningrum. Istri Kanda, Seta. Aku menjadi semakin bingung. Kenapa wanita itu mengaku sebagai istriku, sementara aku sama sekali belum pernah menikah. Kamu pasti salah orang. Maaf, aku bukan suamimu. Namaku Arya Seta. Aku tersesat ketika sedang berburu. Aku mencoba memastikan jika aku bukanlah suaminya. Kanda, rombongan Kanda sudah kembali, tapi mereka kecewa karena Kanda gagal menangkap menjangan kencana sebagai mas kawin untuk Diajeng Kamaratri. Anindita mengatakan rombonganku sudah kembali dengan kekecewaan karena aku gagal menangkap menjangan itu. Aku menjadi semakin tidak mengerti karena ternyata wanita asing ini tahu dengan keadaanku yang memang sedang memburu menjangan cantik di hutan tadi. Sekarang aku berada di mana? Aku ingin memastikan jika keadaanku aman dan berada di sebuah tempat yang bisa menolongku. Aku sadar, mungkin saat ini sedang berada di salah satu rumah ningrat di kota Jogja. Mungkin rombongan ayah menemukanku dan merawatnya di rumah ini. Kanda sudah kembali. Ini istana Lokananda, rumah Kanda. Kenapa Kanda menjadi aneh seperti ini? Aku menjadi semakin tidak mengerti dan tersentak kaget ketika mendapati semua pakaianku berubah. Aku mengenakan kain seperti layaknya putra mahkota dalam film-film legenda yang sering kutonton di TV. Sebenarnya apa arti semua ini? Di mana pakaianku? Aku mencari-cari pakaian koboi yang tadi kupakai untuk berburu. Ampun Paduka, pakaian Paduka berlumuran dengan darah. Makanya hamba menggantinya dengan pakaian ini. Seorang wanita yang sedari tadi duduk memberanikan diri berdiri dan menghaturkan sembah setelah menerangkan tentang pakaianku. Biyung, panggilkan Ayanda, katakan padanya jika Kanda sudah siuman. Anindita menyuruh wanita itu memanggil ayahandanya. Wanita itu jongkok lalu pergi meninggalkan ruangan yang sangat asing ini. Aku kaget bukan kepalang ketika membuka mata dan melihat siapa yang berdiri di hadapanku. Beberapa orang yang mengenakan pakaian seperti pakaian wayang orang. Alam apa sebenarnya ini? Kenapa aku bisa seperti ini? Aku terlahir di zaman modern, tapi kenapa aku seperti hidup di zaman batu? Dan semua orang yang kutemui berpakaian seperti di zaman Majapahit. Apakah mungkin aku sedang bermimpi? Tapi tidak. Mungkin saat ini aku sedang berada di alam gaib.
Tapi harus bagaimana melepaskan diri sementara aku tidak tahu sedang berada di mana. Seseorang berpakaian cantik mengenakan mahkota di kepalanya mendekatiku. Wajahnya menyeramkan namun berwibawa sekali. Mungkin dialah Raja Siluman ini. Berkali-kali kuperingatkan padamu, jangan perturutkan nafsu. Kamaratri bukan jodohmu. Kamu sudah beristri, tapi kenapa kamu tetap saja ngotot ingin mempersuntingnya? Lelaki itu nampak jengkel sekali padaku. Ia mengaku sebagai ayahku. Bagaimana mungkin? Ayahku saat ini pasti sedang kebingungan mencariku kemana-mana. Maaf deh Pak, Bapak tentu salah orang. Aku bukan putra Bapak, aku hanya pemburu yang tersesat. Aku datang dari Jakarta. Tolong Pak, antarkan aku ke bandara, karena ayah pasti cemas dengan keadaanku. Aku memastikan jika aku bukanlah anaknya, tapi seorang pemburu yang tersesat dan terpisah dari rombongan. Lelaki itu nampak bingung dengan jawabanku. Ia memandang beberapa orang di belakangnya. Bopo, kenapa dengan putraku? Kenapa dia bertingkah aneh? Lelaki itu mendekati seseorang yang sudah tua berjanggut putih mengenakan jubah putih. Lelaki tua itu mendekatiku, mulutnya komat-kamit mungkin sedang membaca mantra. Setelah selesai berkomat-kamit, ia membuka matanya dan menghadap lelaki yang mengaku sebagai ayahku. Ketiwasan Gusti. Lelaki tua itu mengaturkan sembah sambil gugup. Ada apa Bopo? Lelaki seram itu membenarkan letak kerisnya di pinggangnya. Raden Arya mengalami gangguan jiwa. Ia melupakan semua masa lalunya, bahkan ia lupa akan dirinya sendiri. Lelaki tua itu menjelaskan penyakit yang kuderita. Apa mungkin aku mengalami amnesia? Tapi aku bisa mengenang masa laluku dan ingat semuanya. Oh tidak, kakek ini pasti salah. Bagaimana cara menyembuhkannya? Lelaki itu ingin mengetahui cara menyembuhkan penyakitku. Pelan-pelan kita harus mengingatkan masa lalunya. Dia akan sadar jika berhasil menangkap menjangan kencana. Lelaki tua itu menjelaskan cara menyembuhkan penyakitku. Cukup sulit bagiku karena aku sama sekali tidak memahami apapun perkataan mereka. Ikir Keramat. Lelaki yang selalu dipanggil Gusti Prabu itu nampak penasaran atas jawaban dari lelaki tua yang belum kuketahui namanya. Benar Gusti, Raden Arya terjebak di Ikir Keramat karena memburu menjangan kencana. Lelaki tua itu mengerti dengan kejadian yang menimpaku. Biarlah mereka bicara semuanya sendiri, toh aku sama sekali tidak tahu menau dengan masalah itu. Anindita memijit-mijit kakiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Wajahnya sangat cantik dan mempesona. Seumur hidup belum pernah melihat wajah secantik itu. Apakah mungkin dia benar-benar istriku? Aku hanya bisa menahan kebingungan di hati ini tanpa mampu menemukan jawaban. Bagaimana jika kita datang ke Ikir itu dan memohon pada yang membau reksa di sana? Tidak bisa Gusti. Yang membau reksa Ikir itu Sang Hyang Kala. Dia pasti akan minta persembahan kepala menjangan kencana. Bagaimana kita akan mendapatkan menjangan itu? Apabila kita mendapatkan menjangan itu, sama saja dengan kita berhasil mengalahkan Sang Hyang Kala. Lelaki tua itu tidak bisa memberi gambaran apa-apa. Dia terlihat pusing memikirkan sakit yang kualami. Sang Prabu memegangi kepalanya sendiri. Kenapa bisa begitu? Tanya Sang Prabu. Lelaki tua itu menjawab,
Menjangan Kencana adalah peliharaan Sang Hyang Kala. Dia sangat menyayangi binatang itu. Siapapun yang menginginkan binatang itu harus berhadapan dengan Sang Hyang Kala. Anindita. Gusti Prabu memanggil Anindita Kusumangning dengan serius. Wanita yang sedang memijit kakiku itu menghentikan pekerjaannya dan menghaturkan sembah. Terlalu ribet di sini. Jika mau ngomong harus mengaturkan sembah dulu. Setelah ngomong juga mengaturkan sembah. Sadarkan suamimu pelan-pelan dan sabar ya. Ingat, jangan terlalu kamu paksakan, nanti malah penyakitnya semakin parah. Lelaki yang dipanggil Gusti Prabu membalikan badannya lalu pergi meninggalkan ruangan ini, disusul beberapa orang di belakangnya. Aku menjadi semakin bingung.